Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah studi Quran Hadis. Nama anggota 1 Abi Amar Zubair, absen 13. Yang kedua Fikih Hilma Al-Yarrohmah, absen 15. Kelas A1 IPS. Pengertian asbab al-nuzul. Secara harfiah, sabab berarti sebab atau latar belakang, sedangkan al-nuzul berarti turun. Secara istilah, asbab al-nuzul didefinisikan kepada suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang latar belakangi turunnya Al-Quran. Macam-macam asbab al-nuzul. Yang pertama ibtidai, yang kedua nuzul bisabab. Macam-macam asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul terbagi menjadi dua, antara lain 1 ibtidai, yang berarti turun tanpa sebab. Kebanyakan ayat Al-Quran rata-rata turunnya tanpa sebab, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu pertanyaan, dan tanpa menunggu sebab dari kaum muslimin sekitar Nabi. Contoh surat Al-Alaq. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Falaq. Contoh dari surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dua, nuzul bisabab, yang berarti ayat itu turun berdasarkan suatu sebab, seperti ada suatu insiden, suatu kejadian, dan suatu pertanyaan. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan sabab al-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Antara lain, sabab yang kedua, sabab yang disebutkan dengan ungkapan yang jelas. Yang ketiga, sabab an-nuzul yang tidak digunakan lafal sebab tetapi dengan pemaparan suatu peristiwa. Yang keempat, sabab an-nuzul yang dipahami secara pasti dan dari konteks, seperti turunnya ayat tentang ruh dari Ibnu Mas'ud terdahulu. Yang kelima, sabab al-nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab-sebab yang jelas. Urgensi dan kegunaan al-nuzul. Pentingnya mengetahui al-asbabun nuzul antara lain: 1. Mempermudah mengetahui ayat dan memahami makna serta kandungan yang ada pada Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hikmah dari suatu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang disyariatkannya. Yang ketiga, mempermudah para musyafir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat. Yang keempat, membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Kegunaan mengetahui ashab al-nuzul antara lain: yang pertama, membawa pengetahuan tentang rahasia, tujuan Allah serta khusus mensyaratkan agama melalui Al-Quran. Yang kedua, membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya. Yang ketiga, dapat menolak dugaan adanya pembatasan dalam ayat. Yang keempat, dapat mengkhususkan hukum pada sebab. Yang kelima, dapat diketahui bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat. Yang keenam, dapat diketahui bahwa orang yang dikenai turunnya suatu ayat tidak akan terjadi kesamaran yang bisa membawa kepada penuduhan yang salah. Yang ketujuh, mempermudah orang menghafal Al-Quran serta memperkuat keadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.